Assalamualaikum, selamat malam. Masih di channel Anggus Ganti. Nah, dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pemain-pemain legend. Mungkin di eranya saya juga belum lahir mungkin kan. Nah, siapakah dia? Coach Pascal Wilmar. Dan sebelahnya Om Roy. Dan sebelahnya lagi Malam Om Sadat. Nah, jadi kita akan bincang-bincang sedikit, ngobrol santai, bagaimana perjalanan karir mereka sampai mengawal dari awal sampai ke nasional dan melatih. Baik, dari yang pertama dulu kita tanya-tanya, Om Pascal. Om mau tanya sedikit Om, mulai belajar voli atau dari tahun berapa, terus masuk timnas tahun berapa? Boleh ceritakan Om sama penggemar voli Indonesia ini Om? Awalnya sih saya latihan sendiri sih di klub, ada di perusahaan ayah bekerja sampai SMP lah, kelas 3. Begitu masuk SMA kebetulan lagi ke rumah kakek nih, dan kebetulan kakek ini dia salah satu ketua PWV Maluku itu hari. Nah, begitu dia melihat, kok nih anak tinggi sekali, tanya sama ibu saya, bisa main voli nggak? Oh bisa dong Om. Ya udah langsung deh, hari Sabtu ya gabung. Habis itu Sabtu datang, lihat latihan, dan ternyata juga agak kaget gitu karena kok main voli ini cukup bisa walaupun nggak latihan di klub gitu. Gabung 1 bulan, saya langsung udah ikut kejuaraan antar wilayah lah. Dulu sih istilahnya perfect, jadi Jakarta Utara lawan Selatan, pokoknya selama 5 wilayah itulah. Bulan berikutnya udah saya langsung masuk ke seleksi tim DKI gitu. Di tahun 87. Habis itu di tahun 88. Tahun 87. Tahun 87 seleksi. Habis itu kejuaraannya kalau tidak salah di tahun 88 itu ikut kejuaraan nasional antar provinsi. Kebetulan DKI juara 3 dan saya satu-satunya dari DKI yang terpilih gitu. Wih, keren. Tahun 87. Saya belum lahir. Oke Om, tahan dulu sebentar Om. Kita sebelahnya dulu nih. Dari mana asalnya Om Roy? Asli mana Om? Om Roy dari Ambon. Dari Ambon, Maluku Om ya? ya. Kok bisa main voli Om? Dari tahun berapa? Awalnya di Ambon, Tofo, zaman Tofo itu sering keluar ke daerah-daerah ke Ambon, ke Sulut. Pas Tofonya tryout di Ambon, nah dari situ mah Wawan Bekasi, orang BNI. Pelatihnya Wawan bos itu? Bosnya Teddy. Almarhum. Kenapa saya di sana, diajak lah saya ke Jakarta. Pas lu di Ambon Om ya? Tahun berapa itu Om? Mereka merantau, tryout ke Ambon itu tahun 90-an? 90-an. 90-an. Saya masih sekolah juga pas mau ini, ingin jadi pemain voli ya. Merantau lah saya ke Jawa. Datangnya dia di Bekasi dulu. Almarhum senior saya Teddy, pindah lah ke Bandung juga. Ikut saya ke Bandung juga. Kebetulan om saya mantan pemain angkatan Pagudi Bustaman. Ya, saya masuk Delaje. Disitulah saya dilatih sama Pak Budi sampai jadi pemain Jawa Barat. Wah, mantap sekali. Yang sebelahnya yang Om Sadat dari Pasundan. Ayo Pak Sadat, kenalin dulu Pak Sadat. Kalau saya mungkin bukan legend ini, kalau saya masih Dengan nasional. Dan di nasional juga kalau sempat nasional. Belajar pernah, junior pernah, paling PON pernah, Proliga waktu main pernah 2007 waktu itu. Tekton Pakuan lah zamannya. AOK atau ini seniornya tuh. AUUS. Aipung Apeso ya. Jadi Sadat bukan dari Pasundan awal dulu. Pasundan. Kalau masuk awal klub awal Pasundan, terus
karena kepanggil PON waktu itu, jadi Oke. persiapan PON itu ikut dulu Proliga di 2007. Gabunglah sama Tektona gitu. Iya. Kalau klub Pasundan dari dulu. Tapi sempat nasional junior. Junior, pelajar. Gitu. Ke senior belum ke senior. Tahun berapa itu, Pak? 2004. 2004. Asadat udah junior nasional, tapi belum sempat ke senior. Belum sempat ke senior karena saingannya, aduh. Oke, itu tadi perkenalan. Lanjut Om Pascal nih. Om Pascal, perjalanan karir Om Pascal dulu di dunia voli seperti apa sih, Om? Boleh cerita sedikit, Om? Memang dari tahun 88 itu saya ikut junior sampai 89 tuh langsung ya, dari junior Asia Tenggara, junior Asia sampai junior dunia. Itu 2 tahun. Habis itu saya 91 ikut SSC Games, cuman gagal, belum jago gitu. Akhirnya di 93 saya ikut lagi SEA Games dan lagi, ternyata bisa langsung masuk di inti. 9 berapa tuh? 93 dan di Singapura, dan Angkatan siapa, Om, dulu tuh? angkatan Om Lodri dulu. Oh, Mas Lodri pas Iya, Mas Tela. Lodri. 93, 94 itu saya ikut Liga Malaysia lah, bola tampar itu hari. Pernah ke Liga Malaysia. Liga Om Malaysia, Pascal. bola Nice. tampar. Keren. Ranking juara 2 itu hari, tapi saya dapat MVP player itu hari. Wah. Pulang bisa beli mobil. Asik. Keren. Kalau bola tampar tuh bahasa Malaysia. Bola voli, Bola tampar ya? Bola tampar Malaysia. Nah, 95 itu saya udah mulai kerja sih itu hari. Jadi vakum lah. Nah, 96 ini PON karena di DKI mainnya, jadi saya izinnya pas lagi mau tanding baru izin dari kantor lah, karena kan untuk dapat dispensasi itu hari kan susah, karena kan kantornya ya bukan kantor BUMN atau negeri, jadi swasta dan PMA lah, kantor asing, jadi untuk dapatkan dispensasi susah gitu. Jadi sudah main, ya habis itu saya vakum karena kan banyak pekerjaan lah, ya. Sibuk banyak pekerjaan ya. kerja di luar kota, Terus langsung berkeluarga, Om, ya? berkeluarga juga sampai 2016 lah. 2000 sampai 2016 pertengahan lah. Jadi memang saya habis dari luar pulau balik lagi ke Jakarta. Saya sempat kerja di infrastruktur jaringan internet lah, membangun jaringan infrastruktur internet di Bogor lah, di Kota Bogor. Di Kota Bogor, nah. Jadi project manager lah di Kota Bogor itu hari. Tapi Berapa tahun, Om, belum? Sempat ninggalin voli itu? ya pokoknya saya main dari 97 itu saya udah vakum. Sampai Jadi berapa kali SEA Games dulu, Om? Berapa kali SEA Games, Om Pascal? Saya cuma sekali sih. Sekali SEA Games, langsung Liga Malaysia. Nggak lama berarti di timnas, Om, ya? Nggak lama. Nggak lama. Main di dunia bisnis. Dunia bisnis, pengusaha, bos. Jadi sempat keluar pulau, terus balik lagi main di dunia jaringan infrastruktur internet 4 tahun lah. 4 tahun. Habis itu ketemu wartawan nih di Kabupaten Bogor lah. Dia tanya-tanya nih, kok Om, dulu kan secara histori kan banyak di junior nih, mau nggak ngelatih? Sambil ngelatih gitu. Nggak bisa sih kalau kan saya project manager nggak bisa ngelatih sih, karena kan saya mesti muter di beberapa area, jadi emang ini cuman pas kebetulan lagi agak senggang, terus dia perkenalkan saya deh, boleh deh, saya bilang deh, kemana? Itu di PPLP di Kabupaten Bogor. Ya udah saya ketemu dengan bosnya dulu, Pak Yadi lah istilahnya di situ. Akhirnya dari situlah saya mulai, kayaknya passionnya balik lagi ya ke Bali. Kangen lagi, Om, ya? Kangen lagi suasana ya? Kangen lagi suasana yang tadinya gimana ya maksudnya kan di sini kerja, di sini Chemistry-nya dapat gitu. kok di sini asik banget. Dan akhirnya ya nekat juga sih, kalau di PPP udah kerja enak juga, Tapi jadi istilahnya project manager, tapi passion volley kok kayaknya ada feel-nya balik lagi gitu. Kayaknya ya udah
resign aja sih. Resign kerja. Oh, nggak marah itu Om, itu nggak marah itu istri Om waktu pas resign kerja Om. Iya. Sedikit. Namanya kan konteks ada penghasilan sama. Iya Om. Nah, betul. Itu Konteks gimana Om? penghasilannya. Jelasin gimana Om sama keluarga istri gitu, keluarga gitu kan? Ya kalau istri kan memang kan dia juga kasih kebebasan untuk Pilihan. istilah pilihan. Yang penting nyaman gitu Om ya. Penting nyaman. Terus ya ada pemasukan. Kan zaman dulu juga. kan belum di volley kan nggak terlalu banyak kemasukan lah gitu kan sama sekarang gitu. Iya, Kan memang bedanya gitu. Jadi Kalau dulu prestasi. Memang udah tahu sih maksudnya gini loh. Untuk bisa masuk ke yang liga yang tinggi ini kan kita harus melangkah dari bawah. Betul. Kalau nanti tiba-tiba langsung kalah. siap. Pro liga gini-gini dasarnya juga kan nggak ada maksudnya. Iya. Sudah sekian lama vakum dan akhirnya di 2016 melatih PPLP setahun Yang di Bogor itu Om. yang di Bogor itu. Oh. Ya udah 2017 ditawarin ikut Pro Liga karena kan mungkin melihat dari hasil-hasil lah boleh deh diajak. Banyak menciptakan lah. Ya dilihat kan. Ya. Jadi akhirnya ya udah Tawarin Bang Sumsel kalau nggak salahnya. belum itu masih BNI. BNI. dulu Mas Pertama Tama ya? BNI diajak asisten pelatih itu Hari di Putri. Di Putri Om ya. Ya udah mulai nih penghasilan. Gajinya kok Lumayan. asik juga gitu. Bukan main lagi, asik juga. Ya, Asik juga. Iya, maksudnya asisten pelatih Eh. mumpuni ya, emang udah tahu sih di Pro Liga itu gajinya juga emang ya kalau bilang sih Beda ya Om sama Beda. yang dulu ya. Zaman dulu. beda banget. Beda banget. Dengan Tahun segi berapa? berbeda. Di tahun berikutnya asisten lagi 2018 di Putra. Nah, ikut misteri lah istilahnya. BNI lagi, BNI. Di BNI lagi. Nah, di sini saya bisa banyak belajar ternyata mengenai teknik-teknik Strategi gitu. bola voli modern seperti ini loh. Oh. Seperti ini, fisiknya seperti ini. Belajar walaupun kita memang ada kendala dalam bahasa tapi seenggaknya kan catat. Ya. Oh, maksudnya ini, maksudnya ini. Oke. 2019 di Bang Sumsel. Di Bang Sumsel ini memang Iya. ya ada kayak gini loh. Kita kalau belum ada embel-embel nasional, pasti kan namanya pemain yang udah biasa di nasional atau segala Ya. macem. Wah, Pascal nih. Wah, siapa sih Pascal? Mereka juga baru kan asing kan, karena saya kan Saya juga, sekian tahun jujur Om, saya juga kan Pascal awal-awal di Bang Sumsel, wah ini pelatihnya dari mana ini kan? Nah, Karena dari Apakah pemain asing gitu. pertama kenal ya? Iya, pertama kenal Tahu lah. ya? Saya bilang kan Pikir kenapa dari itu luar main pasti. kata orang gitu Om Roy, Om Sadar katanya. Iya. Wah ini main top zaman dulu nih katanya. Nah kan cuma denger Ya. katanya gitu kan. Ah masa sih katanya, kirain apa Bang Sumsel rekrut pelatih asing juga kan, nggak tahu dah. Di situ lah baru kenal. Itu akhirnya kan Bang Sumsel Ah. melihat karena kan di angkatan laut ini kan istilahnya mereka juga cukup naik gitu. Jadi mungkin dari situ performanya. dari situ akhirnya mereka diskusi sama namanya ya saya lupa sih. Akhirnya diambil lah jadi pelatih gitu. Ya. Tapi memang ada seperti itu, kalau kita belum ada embel-embel nasional tetap aja kan beda nih kan main Iya. jadi otomatis kan fisiknya dari mana sih, siapa sih, Iya. walaupun udah tahu tapi tetap ada perbedaan gitu. Oke. Jadi untuk mengemas Sebuah tim. sesuatu kok seperti ini akhirnya, walaupun di tahun berikutnya 2019 abis di games itu akhirnya ketemu mereka juga, mereka akhirnya jadi yang lebih enak, lebih kayaknya ngomongnya juga beda, ininya feel-nya beda. Karena kan ya ini lagi kembali di nasional latihan jelas apa segala macam, jadi kan mereka juga tahu walaupun sih dalam sisi latihan hampir sama dengan yang saya lakukan, teman kan tetap itu ada sih. Dan latihan yang sekarang kan juga yang diberikan kan konsep-konsep ini juga kan ngambil tetap dari Mr. Lee, walaupun dikembangin lagi secara Modifikasi lagi Om. modifikasi gamifikasi, karena kan kalau kita mau jadi pelatih nggak bisa kita cuma ngikutin orang lain, loh kayak Harus gini punya itu harus sendiri punya ya. konsep sendiri. Karena konsep ini akan dipakai, Karakter. Karakter. Pas berkarakter Om Pascal. jadi kita tahu latihannya kemana apa yang kita bawa. Kalau kita ikut-ikut aja pasti kan Siap. susah untuk menjadi pelatih. Jadi akhirnya saya buat konsep sama lah kayak di angkatan laut, dari ranking 5 Punya tujuan sendiri lah. punya tujuan sendiri, bisa ranking 2, juara 3 ya, tanpa pemain timnas Liga Utama bisa juara misalnya. Ya, itu kan konsep ya, sama sekarang juga di
salah satu ya Proliga ini sama latih juga di konsep sama karena apa ya udah terbiasa dengan konsep ini pasti karena kan tetap ilmu ini kan saya ambil dari luar nih dari YouTube baca buku oh main begini baru kita konsep seperti ini ya memang sih susah karena kan membuat program ini ya pagi boleh buat susah loncat susah ini aja dikemasnya yang ini kalau main Indonesia kan pagi sore loncat hayu aja gimana pelatih boleh nggak bisa di daerah pendekatan dulu pendekatan dulu secara itu sampai sekarang ini ya udah dipercaya ya udah jadi akhirnya saya terus akan membuat konsep ini walaupun hampir sih setiap kali latihan mungkin konsepnya beda kenapa kalau sama orang lain pasti bisa sama misal kayak bikinnya Senin Rabu Jumat konsepnya kayak gini, udah ikutin aja kok. Berarti nggak perlu saya dong lain kali. Jadi ada rahasia sendiri untuk mengemas walaupun maksud dan tujuan sama. Tujuannya sama. Strateginya Om Pascal, Om Pascal, ya Om ya. Asik. Itu aja sih sampai sekarang ini yang dipakai Om ya. Kemarin tuh pas Pertamina tahun kemarin sebelum Covid kita udah gitu Om ya. Lumayan di atas. Ya kalau dipikir kan dengan pemain yang ya banyak junior lah. Iya junior ya. Walaupun ada pemain asingnya 2 cukup bagus, tapi kan 4 orang ini kan harus signifikan. Kalau 4 orang ini nggak mendukung yang bule juga percuma. Percuma juga Om ya. Jadi memang latihannya ya di konsep seperti itu bisa duel pertama di putaran pertama, juga di putaran kedua. Iya. Tapi karena putaran kemarin di situ ya udah nggak boleh buat. Bubuk dah. Bubuk dulu. Oke, itu dari cerita Om Pascal. Kita lanjut dari sebelahnya nih, Om Roy. Om Roy dulu cerita dikit sih Om, apa historinya Om Roy main poli dulu dari tahun berapa gitu kan, masuk tim nasional tahun berapa Om? Kalau saya sih nasionalnya dulu dasarnya dari pasir. Dari poli pantai Om ya? Karena kalau di indoor, waduh susah juga Bung. Persaingan ketat banget di klub. Saya di AJ itu kan. Quicker Om ya dulu? Apa? Quicker Om? Quicker open. Open. Almarhum yang ngajarin saya jadi quicker. Pengalaman banyak dapat saya dari almarhum ATD. Itu dia. Oke, dapat. Pelatnas dulu sih pasir. Kejuaraan keluar pasir terus, saya nggak pernah ikut indoor. Jadi merubah dari poli pantai ke itu susah nggak Om? Kalau karena saya udah biasa dasarnya dari indoor dulu lari ke pasir, karena saya punya dasarnya ada di indoor ya saya bisa main di indoor. Terus masuk timnas tahun berapa dulu? Kalau di pasir mas 97 pas. 97 ya. SEA Games berapa kali Om? SEA Games sekali, tapi kalau kejuaraan emas dulu kan? Emas. Cair bonus lagi nih. Wah, zaman dulu mah nggak ada pikiran ke sana. Cair juga kemarin SEA Games juara. Filipina ya? Yoi. Masih hangat ya? Benar. Masih hangat. Masih panas. Tapi goyang sama kopi dong. Oke, sebelahnya lagi. Om Roy ini kan udah hampir lama nih di dunia perpol-polian Om ya. Terus stop karir dulu usia berapa Om? Stop main poli bener-bener enggak main lagi gitu. Kalau pas kejuaraan besar yang stop main poli pas 2008. 2008. Usia saya ada 36. Itu stop bener tuh usia 36. Dari kejuaraan resmi. Iya. Tapi kalau di Tarkam, udah berhenti juga. Berhenti juga kok ya? Itu mah ribut. Enggak, masih main kok ya? Enggak, udah berarti ya? 36 udah jarang itu lagi keluar. 2019 Apa? Samsung main langsung ikut kejuaraan 45. Wah itu mah maksa. Senior yang maksa. Waduh, nggak berangkat, kayak di TK. Itulah kelebihan senior di Laje. Kita hargai senior. Jadi masih main kemarin? Masih main, kalau senior aja. Masih bintang. Masih bintang. Kalau U40 ya? U40 ya? Usia 40 ya. Kalau main-main sendiri udah nggak mau. Pak Gugi masih main? Pak Gugi masih main? Itu mah main tangan. Tapi hargai Pak Gugi, jasanya besar buat kita, menciptakan kita jadi pemain nasional banyak. Oke, itu
dulu berarti sempat dilatih Om Gugi juga ya? Oke, ya. Oh. Lama sama Pak Budi. Oke, Pak Gugi, sehat selalu Pak Gugi. Amin. Mantap. Asadat. Nah, Asadat ini dulu stop usia berapa main volley? Tarkam kan kenceng-kenceng Tarkam dulu saya lihat Saya total teh Bung, total teh 2000, total berhenti 2000. Oh, ke Jurnas Minahasa dulu itu 2017 masih main, membela klub Pasundan. Udah itu mundur. Nah, masih main-main lah, cari-cari ini Tarkam masih main. 2018 benar-benar total tuh. 2018 stop, langsung fokus ke ngelatih. Oh, sekarang latih di Pasundan. Latih Pasundan. Oke, Kerja di Pasundan. Kerja di Pasundan Kerja di juga, Pasundan. latih Pasundan. Sekolah, kuliah Pasundan. Sekolah di di Pasundan. Pasundan. Mantap dah. Nah, jadi kawan-kawan itu kalau syarat masuk Pasundan itu gimana, Kak? Masuk klub. Nah, masuk klub Pasundan tuh ada nggak kriterianya gitu? Kriteria ada, masuk klub Pasundan itu kriteria kita di tinggi badan minimal 180, itu ada keringanan biaya untuk sekolah. Terus kalau dari 180 sampai 190 itu ada keringanan biaya. Kalau di atas 190 itu bisa full. Biaya sekolah bisa full. Beasiswa gitu ya. Oh, putra putri atau cuman putra aja? Putra aja. Kalau poli Pasundan. Oh, sekarang ini kan Pasundan menciptakan melahirkan pemain-pemain bagus, Farhan, Marjo, Jose, Cepi Indra gitu. Itu program latihan seperti apa, Sadat? Program latihannya itu seminggu 3 kali atau seminggu 10 kali? Program latihan justru lebih outdoor apa indoor? Kalau gimana situasi sih Bung? Kalau sepertinya kemarin kan COVID nggak boleh di luar, apalagi kita home base-nya di dekat wali kota alun-alun, jadi nggak bisa tuh kita langsung sewa gor. Hanya baru rencana nih, udah kemungkinan mau bikin gor Pasundan juga. Untuk sekarang ini sewa di luar, sewa gor di luar ya seminggu itu full Bung, Senin sampai Sabtu full. Full itu. Hanya hari Minggu aja yang libur. Pagi sore atau? Cuman sekali sore aja. Oh, sore aja full 3 jam. Kalau Sabtu di kondisi fisik lari ke Dago. Iya. Sabtu. Oke. Nah, jadi kawan-kawan semua, adik-adik semua yang mau gabung Pasundan langsung kontak Asadat. Atau main dari Pasundan lah pokoknya kan, dari ada Aibang, ada Cep Indra, ada Farhan, boleh DM tanya kontak Asadat. Nanti kita share di deskripsi link di bawah lah pokoknya kan gitu. Oke, next pertanyaan Om Pascal, pemain legend lah pokoknya kan. Perbedaan volley zaman sekarang sama dulu tuh gimana Om? Perbedaannya apa? Perbedaannya sih jauh sih ya, karena kan kalau di segi hitungan tuh juga segi finansial ya, karena kan dulu kan dolar masih yang rendah, sekarang kan tinggi. Tapi kok kalau saya lihat dari segi sekarang sih memang lebih banyak sih Tarkam di mana-mana, jadi lebih bisa menghasilkan uang di Tarkam. Kalau di zaman kita kan sekali-sekali aja. Terus kedua, perkembangannya dari segi basic teknik itu sendiri juga udah beda sih. Kalau dulu di saya all round nih. Saya yang defend, yang bisa quicker, bisa open, pemain serba bisa. Ya. Harus bisa semua gitu. All round tuh zaman dulu begitu. Nah, dari sekarang all round ya udah di posisi 2, 1, fokus 2, itu 1, aja. fokus itu aja. Dan sekarang fokusnya di Bero, di 5 diganti quicker, ya udah di tengah aja di 3 ininya. Kalau dulu kan enggak, kita bisa potong sampai di road, bisa potong pendek, banyak variasinya gitu. Banyak variasinya karena kan nggak terlalu tinggi. Nah sekarang orang tinggi, jadi ke akhirnya nggak perlu ini kan, satu langkah udah dapat di daerah. Bola volley modern ini ya udah seperti ini, 3 meter lah. Jump shot juga yang dulu masih nggak terlalu penting, sekarang tuh udah power. Nah, karena memang udah pakai ya bebannya juga yang udah beban maksimal yang sampai 200 kilo dulu kan kita nggak sampai segitu. Terus kalau misalnya permainan zaman dulu atau teknik variasi serangan gitu ya diterapin, kalau sekarang nggak masuk gitu menurut masuk. Nggak masuk ya? Karena cuma kita main di depan. Tapi waktu 93-92 udah mulai back attack, tapi nggak terlalu dominan seperti sekarang ini. Ada sekali-sekali Pak. Sekali. Iya. Sekarang speed dan power Speed dan power, dan juga bolanya juga beda. Bola yang dulu kulitnya seperti ini, jadi
beda-beda jauh. Kalau dulu latihan tuh sampai berapa jam sih Om? Belum. Pernah bisa 5 jam. Dan sekarang kan paling cuma sejam setengah 2 jam kalau kita kan maksimal 2 jam. Kalau zaman dulu sampai berapa jam Om? Bisa sampai 4 jam. Aduh, 4 jam. Kalau pelatihnya belum puas ya, atletnya diajar terus. Terus saja. Iya terus. Terus loh. Tapi 5-6 jam. 5-6 jam. Enggak Nah, itu dehidrasi kalau- atau enggak sakit karena itu ginjal enggak? Ya pokoknya kan mereka sediain air. Nah kita dulu mah bukan apaan ya Bung, kalau Ya. zaman dulu kayak zaman Bu Pascal, Iya. saya di bawah soalnya itu mah dulu bukan istilahnya kayak kejar apanya, kita pingin majuin prestasi kita sendiri gitu, beda kan kalau anak-anak sekarang kan. Jadi ngikutin. Jadi apa ya. ngikutin apa yang disuruh ya, Ah. bikin kegiatannya apa latihan yang aneh ya tetap aja diikutin gitu kita dulu. Jadi Dan enjoy dulu pun latihan. apa peraturan voli juga masih pindah. Pindah Iya ke makanya poin, sampai cuma itunya. kan kenapa kita banyak lari jarak jauh. Oh. Ya karena kan Iya. daya tahan kita. Satu pindah lagi, satu lagi satu. Sampai berjam-jam Sampai ya. 4 jam. Sampai bosan dulu kan main volinya. Iya. Bisa sampai 3 jam lebih kadang-kadang. 3-4 jam. Jam. Benar-benar tuh kondisi. Iya. Kemarin kan kena Covid hampir 2 tahun ya Om ya. Kegiatannya ngapain aja nih Om? Kemarin Om, pas Covid kemarin. Kegiatannya. Ya kegiatan ya di rumah aja. Aja. Tapi Ikut yang pemerintah di rumah kemarin aja. sekali-sekali ngelatih bisa kan oh di sini agak longgar kita dipindah latihannya ke sini misalnya kayak kan Maluku di DKI akhirnya latihannya ke Yang penting latihan kita iya. sama. Maksudnya yang PPKM-nya nggak terlalu Iya. masih levelnya dianggap batas bisa kita latihan ya kita latihan tapi tetap aja kan prokes tetap harus karena kan udah mutlak jadi akhirnya mesti Ketat gitu ketat ya. gitu Protokolnya. protokolnya. Oh. Saya juga ngelatih di salah satu sekolah tinggi itu Gimana Om? di Sentul lah. Di Sentul. Itu 3 hari sekali harus PCR lab itu. Kalau mau ngelatih. Iya, jadi mati ke posko cek Colok aman lagi. masuk. Ntar hari keempat datang lagi latih Colok lagi. kalau pagi. Wah, karena memang di situ ketat sih gitu. Kalau Om Roy, mana Om? Covid kemarin? Kalau Covid, kebetulan kan kalau saya kan cuma ngelatihnya kan di kantor. Di kantor. TNI kan pemain TNI. rata-rata juga kan Oh. pemainnya pemain pro liga semua rata-rata juga kan. Tapi masih latihan Siang. terus Om ya? Apa continue latihannya? Tapi waktu adanya Covid ya Seminggu sekali? namanya juga pimpinan di atas suruh berhenti ya total berhenti. Berhenti total gitu? Total. Pas kesini aja baru mulai latihan lagi. Ya biasa aja tapi itu juga kadang masih 4 orang, 5 orang kan. Oh, tapi Karena sempat jaga- beberapa bulan itu vakum nggak ada Vakum. kegiatan Om ya? Vakum bisa. Bosan Om? Ya, bukan bosan lagi. Biasa di lapangan voli, praktek gitu. Malah diam tuh. Malah diam di kantin. Aduh, pusing kalau Covid itu. Kalau Bikin semua goyang ya. Kalau Sadat apa Sadat? Mana pas Covid tak? Sama sih. Ngajar ya, ngajar. Wah, kalau saya kan Kan bukan. itu kan. Ya, Nggak boleh kan ngajar kan? Di TU. Sama Staff ya? di staffnya. Staff. Cuma kan tetap Di aja rumah? di rumah kan semua. Oh. Mahasiswa di rumah kan. Pernah di Covid tertinggi itu semua karyawan juga di rumah kan. Oh, Pokoknya total jangan ada kegiatan di kampus. sampai berapa bulan waktu itu? Yang Ada di setengah total tahun. enggak nyampe. Yang di rumah kan itu paling 2 bulan karena baru Hmm. seminggu 2 kali masuk kerja. Oke. Kesininya ini kalau untuk latihan total hampir 5 bulan 6 bulan yang nggak boleh latihan. Boleh latihan. Waktu Covid benar-benar tinggi. Next, masalah perekonomian gimana Om? Kemarin? Pas Ya, kalau di saat Covid pasti semuanya ada pasti dampaknya. ada Dampaknya. dampaknya sih. Memang itu mah dampak besar. Dia Sama Om, kita vakum. juga tarkam nggak bisa kemarin kan, biasanya kan ya sampingan juga kan di tarkam gitu kan, ya tarkam off juga kan, ya tetap ngatur aja. Sebisa mungkin lah. Iya. Nah kawan-kawan semua, itulah tadi obrolan santai kami dengan Legend Volley, sekarang sudah aktif melatih. Nah nanti bagi kalian yang mau tahu lebih detail lagi tentang Om Pascal, boleh komentar di bawah ini nih, nanti kita podcast lebih dalam lagi ini membahas dunia volley. Nanti bisa Om Roy, bisa Sadat, nanti kita podcast. Oke, itu dia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Saya dulu. Mantap.